Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenal Firandra dengan NIM 23087130. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan strategi pembelajaran olahraga, yaitu pengertian penjas olahraga, strategi pembelajaran dan cara membuka serta menutup pembelajaran dan penerapannya dalam cabur atletik. Yang pertama ada pengertian penjas dan olahraga, yaitu A. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah bagian dari pendidikan yang menggunakan aktivitas fisik sebagai media untuk mengembangkan potensi peserta didik, meliputi fisik, kekuatan, kelincahan, kelenturan, daya tahan. Lalu ada kognitif, yaitu pemahaman konsep gerak strategi, yaitu ada afektif, disiplin, sportivitas, tanggung jawab. Lalu ada sosial, kerjasama, komunikasi, empati. Penjas tidak hanya mengajarkan gerakan tapi membentuk karakter dan kebiasaan hidup sehat. Yang B ada olahraga. Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berulang-ulang dengan tujuan kebugaran jasmani, kesehatan, rekreasi, dan prestasi. Lalu ada perencanaan pembelajaran olahraga. Perencanaan adalah proses penyusun langkah-langkah pembelajaran agar tujuan tercapai secara efektif. Komponen perencanaan dalam pembelajaran olahraga itu yang pertama ada analisis kondisi peserta didik, menilai kemampuan fisik, usia, minat, dan kebutuhan. Lalu ada penentuan tujuan pembelajaran, contoh meningkatkan teknik dasar, sprint, lompat, atau lempar. Yang ketiga ada pemilihan materi, yaitu materi harus sesuai kemampuan dan fase perkembangan. Yang keempat ada menentukan strategi dan metode pembelajaran, misalnya demonstrasi, latihan berulang, permainan, learning by doing. Yang kelima ada merancang skenario kegiatan, yaitu pembukaan, pemanasan, kegiatan inti, dan penutup. Yang keenam ada menentukan alat dan sarana, contoh stopwatch, blockstar, kon, dan matras bola, dan lain-lain. Yang ketujuh ada evaluasi pembelajaran. Penilaian dilakukan melalui observasi, tes fisik, dan refleksi. Yang ketiga ada strategi pembelajaran dalam penjas. Strategi adalah cara untuk pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa strategi yang umum digunakan itu ada A. Demonstrasi, yaitu guru memperagakan teknik gerakan secara benar agar siswa bisa meniru. Yang B ada latihan berulang, drill dan prestage, yaitu cocok untuk cabang atletik yang membutuhkan pengulangan gerak. C. Cooperative learning, siswa belajar melalui kelompok kecil untuk berlatih dan mengevaluasi. Yang D ada teaching games for understanding, yaitu pendekatan permainan yang mengembangkan pemahaman, taktik, dan teknik. Yang E ada strategi tugas, yaitu setiap siswa melakukan latihan sesuai tingkat kemampuannya. Yang F ada problem solving, siswa diberi tantangan gerak, misalnya bagaimana cara meningkatkan kecepatan akselerasi dalam 20 meter. Yang G ada modifikasi pembelajaran, mengatur alat dan aturan agar sesuai dengan usia dan kemampuan siswa. Lalu ada cara membuka pembelajaran olahraga, itu tahap pembuka pembelajaran. Yang pertama ada salam dan presensi, mengecek kesiapan dan kondisi keamanan siswa. Yang kedua ada apresiasi, mengaitkan materi baru dengan materi sebelumnya. Contoh, kemarin kita belajar start jongkok, hari ini kita lanjut teknik akselerasi. Yang ketiga ada motivasi, yaitu menumbuhkan semangat dan rasa ingin tahu. Yang keempat ada menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa tahu apa yang harus dicapai. Yang kelima ada pemanasan atau warming up untuk mencegah cedera dan menyiapkan tubuh. Cara menutup pembelajaran penjas yaitu penutupan ini sangat penting untuk evaluasi dan pemantapan materi. Yang pertama ada pendinginan, cooling down, membantu tubuh kembali normal. Yang kedua ada review materi, guru bertanya apa yang dipelajari hari ini dan bagaimana yang masih sulit. Yang ketiga ada pemberian umpan balik, yaitu memberitahu apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Yang keempat ada pemberian tugas atau PR jika diperlukan. Yang kelima salam penutup, mengakhiri pembelajaran dengan tertib. Lalu ada penerapan perencanaan dan strategi pembelajaran dalam cabur atletik, yaitu atletik mencakup nomor lari, lompat, dan lempar. Pembelajaran harus sesuai potensi siswa. Yang ada perencanaan pembelajaran atletik, menentukan nomor yang akan dipelajari seperti sprint, jarak jauh,
lompat jauh, lompat tinggi, lempar lembing, tolak peluru. Menyesuaikan materi dengan usia dan kemampuan fisik. Merencanakan penggunaan alat seperti blok start, bola, matras. Yang kedua ada strategi pembelajaran atletik, yaitu demonstrasi teknik dasar. Sangat penting karena gerakan atletik harus akurat. Yang kedua ada latihan bertahap, progressive training. Dari gerakan sederhana, kompleks. Contoh, sprint dimulai dari teknik start, akselerasi, dan finish. Yang ketiga ada modifikasi alat. Menggunakan alat ringan untuk pemula, bola plastik, atau rintang rendah. Yang keempat ada pendekatan permainan dalam atletik. Contoh, lari estafet mini, lompat jarak pendek sebagai permainan. Yang kelima ada penilaian melalui observasi teknik. Fokus pada gerakan, bukan kecepatan atau hasil saja. Selanjutnya ada membuka pembelajaran atletik, salam dan pengecekan area agar aman. Lalu apresiasi, mengenalkan nomor atletik hari ini. Lalu pemanasan sesuai jenis nomor, lari, loncat, atau lempar. Yang terakhir menutup pembelajaran atletik, pendinginan halus, lalu revisi teknik yang dipelajari, evaluasi singkat, bagaimana dari teknik tolakan yang masuk sulit, lalu memberikan pesan keselamatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.